Dan yang kedua, selamat pagi kepada teman-temanku sekalian. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, eee, kepada Mas Akmal, apakah sudah siap Mas Akmal? Saya ketiga, Mas. Kalau nggak salah urutannya pertama Mbak Anissa Tia, kemudian Mbak Dewi. Oh, baik baik Mas, bentar bentar. Bentar. Yang pertama Mbak Anissa ya. Mbak Anissa apakah sudah siap Mbak? Saya ini ya, share screen ya. Insya Allah siap Mas. Tolong di share screen ya Mas. Ya, bentar. Apakah sudah terlihat Mbak? Belum Mas Afif, belum terlihat. Mas bisa ke belakang itu nggak Mas? Bentar Mbak. Nah, mohon maaf, agak terlambat. Apakah sudah terlihat Mbak? Belum Mas Afif. Oh sekarang baru Sudah. sudah. Monggo Belum. dilanjut Mbak. Belum terlihat Mas. Masih ada kendala? Baik, sudah terlihat Mas Afif. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Samsuri dan semua teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil observasi di SMK Negeri 1 Pundong. Next. Yang akan dibicarakan nanti yaitu pengertian pendidikan karakter dan nilai-nilai pentingnya, pendidikan karakter moral berbasis budaya dan media pembelajarannya, kelemahan dan cara mengatasinya. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha dari manusia yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar yang sudah terencana untuk mendidik dan membentuk sikap siswa-siswi yang dapat membangun karakter pribadi. Oleh karena itu, siswa-siswi dapat menjadi individu yang berguna serta bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan karakter juga merupakan upaya suatu pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa dan siswi yang memiliki rasa kemauan serta kesadaran dalam melakukan tindakan dari ilmu pengetahuan yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut. Lanjut, Mas.
Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada religius. Nilai religius ini berartikan sikap dan perilaku siswa yang terlibat dalam melakukan kegiatan keagamaan yang dianutnya. Memiliki sikap toleransi terhadap siswa yang berbeda keyakinan dan hidup dengan rukun. Yang kedua, jujur. Nilai religius ini berkaitan bahwa siswa dapat dipercaya dalam segala tindakan, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga yaitu toleransi. Ini toleransi ini berarti bahwa siswa dapat menghargai antar perbedaan agama, suku, etnis, dan pendapat orang lain yang berbeda. Yang keempat, disiplin. Nilai disiplin ini berartikan bahwa seseorang siswa harus memiliki sikap yang tertib dan patuh pada aturan yang ada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang terakhir, kerja keras. Nilai kerja keras ini berartikan bahwa seorang siswa harus memiliki sikap yang pantang menyerah, ulet, serta dapat menunjukkan sikap yang gigih. Pendidikan moral berbasis budaya. Penguatan pendidikan karakter moral yang mengandung unsur budaya diselenggarakan sebelum terjadinya wabah COVID-19 di SMK Negeri 1 Pundong dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memperingati hari kebudayaan. Misalnya memperingati Hari Kartini. Pada hari tersebut, seluruh siswa-siswi, Bapak Ibu guru, serta staf-staf SMK Negeri 1 Pundong menggunakan kebaya Jawa atau baju adat di beberapa provinsi di Indonesia. 2. Mengadakan lomba kebudayaan. 3. Ekstrakurikuler yang berbasis budaya. Sejak terjangkitnya wabah virus COVID-19, kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa diselenggarakan seperti biasanya. Seluruh kegiatan itu hanya dilakukan di rumah seperti pada saat hari-hari besar berbasis kebudayaan. Siswa-siswi diharuskan menggunakan baju adat lalu dibuktikan dengan mengirimkan foto. Foto tersebut nantinya dikirimkan melalui media online dan akan dijadikan sebagai barang bukti. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu buku, website, internet, jurnal, poster, majalah, dan lain sebagainya. Nantinya dengan menggunakan media tersebut, siswa juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya melalui media internet. Kesulitan dalam pembelajaran. Tingkat kesulitan dalam pembelajaran luring atau pembelajaran secara tatap muka sangatlah rendah. Hal ini terjadi karena guru sangatlah mudah dan mengawasi siswa-siswi selama kegiatan belajar mengajar. Seperti guru akan menegur jika terdapat siswa yang tidur saat pembelajaran berlangsung, dan guru akan selalu berusaha membuat kelas terasa nyaman dan damai saat pembelajaran berlangsung. Berbagai kesulitan yang dialami oleh para guru terhadap pembelajaran jarak jauh atau melalui daring ini salah satunya yaitu ketika pembelajaran yang dilakukan melalui Google Meet atau Google Zoom, siswa dan siswi tidak mengikuti berjalannya kegiatan tersebut. Itu menjadi salah satu tingkat kesulitan yang dialami oleh guru. Karena jika terdapat siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tersebut, maka akan tertinggal materi. Dan cara mengatasinya, terdapat 2 metode dalam menghadapi permasalahan siswa di sekolah, yaitu melalui metode disiplin dan metode bimbingan konseling. Penanganan siswa-siswi yang bermasalah melalui tindakan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah dan hukumannya. Berbagai integral dari organisasi sekolah perlu diterapkan aturan siswa dan langkah-langkah hukuman untuk mengatur dan mengatasi berbagai penyimpangan dalam perilaku siswa. Untuk melalui metode bimbingan konseling bertentangan dengan pendekatan disiplin yang memberikan sanksi untuk menimbulkan rasa jerah. Fokus dalam penanganan siswa yang bermasalah melalui bimbingan konseling adalah pada pekerjaan dan metode rehabilitasi dengan menggunakan berbagai layanan dan teknologi yang ada. Berurusan dengan siswa yang bermasalah melalui bimbingan konseling tidak menggunakan sanksi sama sekali. Sebaiknya mereka lebih mengendalikan kualitas hubungan interpersonal. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Mbak Dewi. Apakah sudah siap Mbak Dewi? Ya, sudah siap Mas. Tunggu sebentar ya. Saya share screen dulu. Iya, monggo. Apakah PPT sudah terlihat ya Mas Afif? Sudah Mbak? Ya, Monggo. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsuri selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan dasar-dasar moral pada hari ini, dan juga saya berterima kasih pula kepada Mas Afif Ilmi selaku moderator pada hari ini yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu. Di sini saya mengambil judul Implementasi Pendidikan Moral atau Karakter di SMA Negeri 1 Jepara. Baik, di sini ada waktu dan lokasi observasi. Tempatnya yaitu ada saya mengambil SMA Negeri 1 Jepara yang mana terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, dan alasan saya memilih sekolah ini adalah memang saya alumni sekolah ini, namun lebih tepatnya adalah karena memang SMA Negeri 1 Jepara ini memiliki kultur yang baik seperti itu, karena dibuktikan karena memang banyak sekali studi banding dari sekolah luar yang datang ke SMA negeri hanya untuk melihat kultur yang diterapkan oleh SMA Negeri 1 sendiri seperti itu. Nah, kemudian waktunya yaitu dari tanggal 13 sampai dengan 23 April tahun 2021. Visi dari sekolah ini sendiri adalah mewujudkan insan berakhlak mulia, kompetitif, peduli lingkungan hidup, dan berwawasan global, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misi sekolah ini sendiri, satu, menyelenggarakan pembelajaran yang kompetitif berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan potensi dan kreativitas siswa sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan budaya bersih, sehat, aman, nyaman, dan asri berwawasan lingkungan. Nah, di sini ada pun kegiatan pendidikan moral atau karakter yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Jepara sendiri sebelum pandemi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kegiatan pengembangan diri secara terprogram, yang mana kegiatan ini langsung ditanggung jawabi oleh guru yang bersangkutan. Salah satu program ini adalah adanya lebih dari 30 ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Jepara, dan sampai saat ini masih aktif dan dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Jepara serta memberikan prestasi kepada sekolah seperti itu. Kemudian ada pula organisasi siswa intersekolah yang mana langsung ditanggung-jawabi oleh Waka Kesiswaan, yang mana di dalamnya itu terdapat seluruh program pendidikan karakter yang menjadi program sekolah seperti itu. Nah, kemudian ada kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak langsung ditanggung-jawabi oleh guru. Nah, kegiatan ini seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa secara spontanitas dan rutin. Salah satunya adalah program wajib sapa menyapa bagi seluruh siswa, baik itu kepada teman sesamanya maupun warga sekolah, dan juga masyarakat yang ditemui oleh siswa di luar sekolah. Jadi siswa tidak hanya menyapa di dalam sekolah, tetapi juga menyapa di luar sekolah. Dan aturan menyapa ini memang wajib bagi setiap siswa. Ketika bertemu dengan sesama agamanya, yaitu sesama muslim, wajib menyapa dengan ucapan assalamualaikum, dan kemudian ketika kepada temannya beragama lain itu dapat diucapkan salam selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam seperti itu. Nah, kemudian kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram ini juga secara konkretnya dilaksanakan melalui adanya piket pagi dan sore. Jadi SMA Negeri 1 Jepara ini terkenal dengan sekolah yang adiwiyata seperti itu, sekolah bersih yang mana sangat memperhatikan lingkungan di dalamnya, dan tidak jarang siswa itu sering sekali membersihkan sekolah seperti itu walaupun di hari libur seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada penguatan pendidikan karakter atau PPK, yang mana kegiatan ini diimplementasikan dalam RPP yang telah dibuat oleh guru, yang mana di dalam RPP tersebut pastinya terdapat nilai-nilai dan karakter yang harus terwujud selama proses pembelajaran seperti itu. Nah, penguatan pendidikan karakter ini sendiri tidak hanya terimplementasi dalam pembelajaran, tetapi juga dalam program sekolah, yaitu salah satunya adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian puskesmas dalam sosialisasi antar
anti narkoba dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ada gerakan literasi sekolah yang mana ini merupakan gerakan wajib yang dilaksanakan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Jepara yang dikonkretkan dengan adanya pojok baca bagi setiap kelas, yang mana pojok baca ini nantinya akan digunakan oleh siswa untuk membaca buku yang berselingan dengan membaca Al-Quran seperti itu. Contohnya hari Senin membaca Al-Quran, hari Selasa membaca buku seperti itu. Dan pojok baca ini mewajibkan bagi setiap siswa membawa buku yang nantinya akan dibaca di sekolah dan dikumpulkan di sekolah seperti itu. Itulah tadi kegiatan pendidikan karakter dan moral yang dilakukan sebelum pandemi. Kemudian, adapun kegiatan pendidikan moral atau karakter yang dilakukan selama pandemi yaitu satu, penilaian tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa, yang mana SMA Negeri 1 Jepara sendiri ketika saya observasi wakil kepala sekolahnya mengatakan bahwasannya memang SMA Negeri 1 Jepara ini belum bisa menerapkan pembelajaran secara virtual dengan tatap muka digital. Karena apa? Karena memang bukan karena SMA negeri ini kekurangan teknologi informasi, namun lebih kepada lokasi SMA Negeri 1 Jepara yang memang kurang sekali terkendala sinyal, yang memang letaknya jauh di dalam seperti itu, dan juga siswa yang sulit sekali mengakses sinyal. Jadi belum bisa dilaksanakan tatap muka secara virtual seperti itu. Jadi tugas dilaksanakan menggunakan Google Classroom ataupun langsung mengumpulkan ke sekolah. Nah, dan yang kedua yaitu ada penghimbauan guru melalui via grup WhatsApp dengan voice note atau pesan teks. Jadi guru ini wajib memberikan motivasi dan juga penyemangat gitu kepada siswa agar siswa itu semangat dalam belajar, dan ini juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan karakter siswa agar lebih bersemangat dalam belajar seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ada pengontrolan sikap siswa melalui via grup WhatsApp, yang mana memang di SMA Negeri 1 Jepara sejak dari dulu hingga saat ini memiliki tata format ketika ingin berkirim pesan kepada guru ataupun kepada staf yang lain seperti itu. Sudah ada format yang ditentukan. Jadi Mohon maaf Mbak, di ya, ini ya, inti-intinya aja ya Mbak. Ya, jadi baik Mas Afif. Jadi dari pihak guru itu wajib memberikan pengontrolan sikap tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penyisipan pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler, dan yang kelima yaitu pengumpulan para wali murid untuk anak-anak yang tidak menyerahkan tugas dan perlu bimbingan khusus. Baik, itulah tadi penerapan pendidikan karakter dan moral yang ada di SMA Negeri 1 Jepara. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Dewi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya pada Mas Akmal, apakah sudah siap Mas Akmal? Baik, Mas Afif, saya coba share screen ya. Boleh. Atau Mbak Dewi, apakah bisa membantu Mas Akmal, Mbak Dewi, buat share screen? Oh, udah bisa. Boleh, monggo, langsung disiapkan Mas Akmal. Apakah sudah terlihat, Mas Afif? Sudah, Mas, cuman PPT-nya. Langsung PPT saja. PPT-nya belum terlihat ya?
Iya, cuman tadi ini apa di layar Meet, nah ya udah. Oh, ini sudah? Sudah. Monggo. Sebentar. Oh, hilang lagi. Oh, sudah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsuri sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar moral. Kemudian Mas Afif sebagai moderator. Izinkan saya memaparkan presentasi hasil observasi pada Sekolah SMP Negeri 2 Tulung, Kabupaten Klaten. Latar belakang dari observasi ini, pendidikan moral atau karakter merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting dan bermanfaat di era digitalisasi saat ini. Saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana semua bidang mulai beralih ke teknologi, tidak terkecuali bidang pendidikan. Di sini, guru dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dan pengembangan pendidikan Indonesia, terlebih lagi di era pandemi COVID-19 ini, di mana pembelajaran tatap muka harus diganti dengan pembelajaran daring. Mau tidak mau, semua harus beradaptasi. Pembelajaran daring pun pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer yang terhubung dengan internet, di mana guru dan siswa berkomunikasi. Menurut Betes, yang dikutip oleh Senjaya tahun 2020 pada halaman 52, pembelajaran daring dapat didefinisikan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang penyampaian materinya dilaksanakan lewat internet secara sinkronisasi dan unsinkron. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulung atau SMP 2 Negeri Tulung juga melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring ketika di awal pandemi datang, tetapi pada saat mulai melakukan pembelajaran itu sudah dilakukan perbandingan 50% siswa daring dan 50% siswa secara tatap muka atau offline. Penulis memilih lokasi observasi SMP Negeri 2 Tulung karena SMP Negeri 2 Tulung merupakan salah satu di antara SMP yang sudah mendapatkan akreditasi A. Dan yang menariknya di SMP Negeri 2 Tulung masih kental dengan pembelajaran budaya lokal daerahnya, serta raihan prestasi sekolah yang sangat luar biasa, sehingga saya sangat tertarik untuk menggali informasi di SMP Negeri 2 Tulung. Kemudian pada visi dan misi SMP Negeri 2 Tulung, visinya yaitu mantep dengan kepanjangan dari beriman, bertakwa, tertib, dan berprestasi. Untuk misinya, mewujudkan sumber daya manusia memiliki kemampuan dan kemauan kerja tinggi. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan keterampilan di bidang kerajinan tangan. Yang keempat, mewujudkan keterampilan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, mewujudkan peningkatan nilai UN, US setiap tahunnya. Mewujudkan kemampuan di bidang olahraga dan seni. Kemudian hasil observasi yang saya lakukan, terdapat kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 2 Tulung dalam upaya mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 2 Tulung. Ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama ada kegiatan religius, yaitu tadarus Al-Quran, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, sedekah, belajar korban, pesantren Ramadan, dan lain-lain. Ini sifatnya untuk meningkatkan iman dan takwa murid. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan nasionalisme, yaitu lihat atau membaca buku-buku sejarah Indonesia, upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional. Kemudian ada juga kegiatan pramuka untuk mendalami karakter dan nasional bangsa. Fungsinya untuk mencintai tanah air dan toleransi. Kemudian kegiatan yang ketiga ada kegiatan sosial budaya, yaitu mempelajari tari-tarian khas daerah, kerajinan tangan, menghafal dan menyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia, dan lain-lain. Kemudian dari observasi yang saya lakukan, terdapat kesimpulan, yaitu pembelajaran pendidikan moral dan karakter di SMP Negeri 2 Tulung sudah sangat baik dalam pembelajaran proses kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, pembelajaran moral atau karakter di SMP Negeri 2 Tulung berdasarkan tujuan dan landasan untuk mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 2 Tulung. Yang ketiga, landasan untuk dalam mewujudkan visi dan misi SMP Negeri 2 Tulung terdapat kegiatan, yaitu jenis kegiatannya ada kegiatan religius, kegiatan nasionalisme, dan kegiatan sosial budaya. Yang keempat,
siswa mendapatkan bekal yang sangat penting, yaitu berupa moral dan karakter yang baik setelah lulus dari SMP Negeri Dotulung. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya raihan prestasi siswa dan moral karakter siswa selama belajar di SMP Negeri Dotulung. Dan ini foto-foto ketika awal mula datang ke SMP Dotulung disambut oleh Ibu Tati SPD dan Bapak ini guru PKN, kemudian diserah terima surat perizinan oleh Wakahumas, dan yang terakhir itu juga ada penyerahan cenderamata kepada Wakahumas. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Akmal yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Selanjutnya apakah Mbak Anggita sudah siap, Mbak Anggita? Buat Mbak Anggi, sudah siap? Belum, saya WhatsApp Mbak Ayu dulu buat bantuin share screen. Baik. Mas Bahrul? Oke, Mas Bahrul, monggo langsung dibuka saja. Ini udah kelihatan nggak tampilannya? Sudah kelihatan, cuman PPT-nya belum ada. Ya, bentar ya. Nah, Oke. udah kelihatan belum? Sudah, monggo langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif, terima kasih Pak Samsuri selaku dosen pengampu mata pelajaran dasar-dasar pendidikan moral. Kali ini saya baru ilmi dengan NIM 20401244048 akan mempresentasikan hasil observasi, yaitu implementasi pelaksanaan karakter atau moral di sekolah saya di SMA Kartika 193 Bandung yang beralamat di Jalan Aceh nomor 108. Gitu. Oke. Untuk hari ini karena dengan waktu yang terbatas, dengan jumlah slide yang ditentukan juga terbatas, saya akan hanya membahas beberapa hal penting yang saya masukkan ke PPT, yaitu ada visi misi sekolah dan kaitannya dengan moral, ada pelaksanaan penguatan karakter selama pandemi, sebelum pandemi, dan skandala dan solusi. Gitu. Oke, ya berikutnya ini ada visi misi sekolah. Jadi SMA Kartika 193 Bandung ini mewujudkan visinya itu mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berprestasi, disiplin, dan berwawasan lingkungan. Nah, dari sini teman-teman terlihat bahwa sekolah saya itu juga mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan karakter ya. Pendidikan karakter seperti harus berakhlak mulia, disiplin, dan berwawasan gitu. Lalu dalam misi-misinya juga terlihat itu meningkatkan keimanan ketakwaan, ada meningkatkan sikap disiplin dan lain sebagainya. Ini sikap disiplin adalah sikap disiplin itu adalah salah satu
hal yang paling dikedepankan oleh sekolah saya, karena sekolah SMA Kartika 93 Bandung adalah sekolah yang berlatar dari militer juga, bukan militer maksudnya diemban oleh yayasan militer gitu, Persit, Persatuan Istri Tentara gitu. Lalu apa saja sih pelaksanaan penguatan karakter moral sebelum pandemi? Nah, ini sesuai dengan wawancara yang saya lakukan dengan guru PAI dan guru PKN. Yang pertama, pelajaran PAI dan PKN dilakukan secara luring dengan mengedepankan pelajaran yang proaktif. Jadi sebelum pandemi memang pembelajaran PAI dan PKN tidak hanya disampaikan melalui ya hanya cuma baca-baca buku aja, enggak, tapi lebih proaktif, lebih berdialog dengan siswa, mempraktekkan dan lain sebagainya, mencontohkan dan lain sebagainya. Lalu berikutnya kegiatan non pembiasaan melalui baca Al-Quran dan literasi. Nah, baca Al-Quran itu 10 ayat minimal dan literasi 15 menit. Nah, ini adalah suatu pembiasaan yang baik untuk menumbuhkan karakter agar lebih bisa apa ya, mungkin yang belum bisa baca Quran bisa baca Quran, dan yang tidak terbiasa membaca buku bisa membaca buku sebelum KBM berlangsung. Lalu juga ada penegakan aturan tata tertib. Nah, tata tertib ini sangat penting karena sekolah saya tadi kembali lagi ya masih berbau-bau militer suasananya, jadi memang sampai satpamnya juga sama tentara sendiri dijaganya gitu ya, sama yang baju-baju loreng gitu. Jadi ini biasanya kalau yang ada yang nakal-nakal dan lain sebagainya itu biasanya langsung dihukum, tapi hukumnya juga yang mendidik agar tidak terulang dan agar membentuk karakter yang baik gitu ya. Lalu berikutnya kegiatan dan acara lomba-lomba tahunan, hari nasional, hari besar agama guna dijadikan sebagai penguatan karakter. Nah, jadi juga ada seperti menghayati ya hari-hari besar, perayaan-perayaan itu dijadikan lomba-lomba, lebih apa ya, mengedepankan atau lebih menghargai lah apa yang telah terjadi dan memperingatinya itu ya dengan cara lomba-lomba agar kita lebih bisa tadi menghargai dan ikut berpartisipasi gitu. Lalu berikutnya adalah kegiatan dan pelatihan penguatan karakter yang sering kali dilakukan oleh pihak Yayasan Siliwangi melalui Kodam Siliwangi dalam mewujudkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini kita main-main nih ke kandangnya tentara ya. Karena emang Yayasan Siliwangi, jadi biasanya ada beberapa siswa dari sekolah itu yang biasanya setiap satu semester lah itu ada yang ikut untuk pelatihan kayak misalkan bela negara, itu masukin ilmu-ilmu tentang pemahaman wawasan bernegara, Pancasila, nasionalisme, patriotisme, itu kadang-kadang ada. Itu sangat baik demi menumbuhkan jiwa nasionalisme patriotisme. Dan saya juga alhamdulillah pernah ikut juga, jadi tahu apa manfaatnya gitu. Lalu bagaimana pelaksanaan penguatan karakter moral selama pandemi? Nah, selama pandemi tentu sangat berbeda ya. Yang pertama, pembelajaran PKN dan PAI dilakukan secara daring atau media pendukung pelajaran lainnya. Lalu juga saya memasukkan salah satu kegiatannya adalah MPLS. MPLS kan salah satu hal yang penting bagi para calon siswa yang masuk ke sekolah ya. Tapi saat ini kan MPLS dilakukan dengan cara berbeda, yaitu dengan cara daring. Karena ya dengan situasi yang saat ini. Dan guru-guru dan pihak sekolah pun memanfaatkan hal-hal yang berbau teknologi seperti Zoom, Gmeet, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan Smart Trend Ramadan. Ini salah satu kegiatan yang saya masukin juga di PPT ini, yaitu ada kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat ya, kalau di bahasa mudah dimengertinya. Nah, kegiatan yang dilakukan secara Zoom ini dilakukan secara bulan Ramadan guna menumbuhkan dan menguatkan moral siswa khususnya dalam hal keagamaan. Dan waktu itu juga saya diundang masuk ya, cukup banyak juga yang ikut satu sekolah, dan itu dilakukan selama bulan Ramadan setiap hari. Lalu yang berikutnya ada siswa, ini adalah kendala dan solusi. Kendalanya, menurut wawancara yang sudah dilakukan, siswa masih belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Ya, ada aja yang nakal-nakal gitu ya. 2, selama masa pandemi siswa kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi kan berbeda ya, karena sekarang harus melek teknologi. Yang ketiga, selama masa pandemi guru sulit mengontrol keadaan dan melihat perkembangan siswa ya, karena jauh seperti yang kita lakukan sekarang. Kadang-kadang kan kita malas untuk camp atau ada kendala sesuatu, itu kadang-kadang kan guru atau dosen susah untuk melihat bagaimana perkembangan kita, apakah kita memperhatikan dan lain sebagainya. Yang 4, adanya tantangan bagi guru dalam mengajar menggunakan teknologi. Jadi bukan hanya siswa yang bermasalah, tapi guru juga kadang ada yang bermasalah tentang teknologi, seperti guru-guru senior yang kurang mahir gitu. Lalu solusinya apa sih? Yang pertama, pihak sekolah dan orang tua siswa saling bersinergi dan berkomunikasi dengan baik perihal perkembangan anak. Jadi salah satunya adalah komunikasi ini yang supaya bisa lihat perkembangan anaknya gitu, siswanya. Yang kedua, guru harus lebih berusaha mempelajari dan mahir dalam mengaplikasikan media-media pendukung pembelajaran melalui berbagai macam pelatihan. Nah, guru-guru juga harus berlatih untuk menggunakan teknologi gitu. 3, pihak sekolah dan guru saling memahami keadaan yang ada. Nah, jadi maksud dari kalimat ini sangat penting karena sekarang kan masa pandemi, jadi guru tidak boleh memaksakan hal-hal yang berat kepada siswa. Jadi saya dengan apa yang saya lakukan wawancara,
kedua guru PKN dan PA ini setuju bahwa mereka memberikan kesederhanaan dalam pembelajaran, artinya tidak memaksakan, tidak memberikan tugas yang banyak. Seperti sekarang kan guru-guru SD malah hanya kayak ngasih tugas yang riweh orang tua gitu. Jadi ini kan jadi malah membebani dan harusnya lebih disederhanakan dan memaklumi situasi, tapi juga harus efektif. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Bahrul yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Dan selanjutnya, apakah Mbak Anggita sudah siap? Bagaimana Mbak Anggita? Sudah siap? Iya Mas, insya Allah siap. Mbak Ayu boleh minta tolong untuk di share screen. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsuri, juga teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMP Negeri 4 Semin tentang pendidikan moral. Bisa next, Mbak Ayu. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian moral dan pendidikan moral. Moral adalah suatu ajaran yang memuat tentang baik dan buruk suatu perbuatan yang diterima secara umum. Moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, ajaran kesusilaan, kesopanan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan moral berkaitan dengan pendidikan tingkah laku yang baik, yang tentu saja didasari oleh nilai-nilai dan norma. Pendidikan moral dapat dibentuk dengan menyediakan atau melibatkan komponen lingkungan sekitar peserta didik, di antaranya adalah lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, lingkungan-lingkungan itu disebut dengan tripusat pendidikan. Bisa next, Mbak Ayu. Nah, di sini ada beberapa latar belakang gitu. Pentingnya pendidikan moral. Yang pertama itu karena adanya kemerosotan moral di dalam masyarakat Indonesia, yaitu berkurangnya rasa sopan santun, kemudian hilangnya rasa jujur, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu banyaknya kasus korupsi di Indonesia, yang belum lama ini kita tahu bahwa Menteri Sosial itu seharusnya tidak melakukan tindakan korupsi di tengah pandemi corona, tetapi dia mungkin sudah kehilangan hati nuraninya sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian yaitu banyak tindakan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti KKB dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada visi misi sekolah SMP Negeri 4 Semin, yang visinya yaitu terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, beriman, dan bertakwa. Kemudian terwujudnya standar proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, terwujudnya budaya mutu sekolah, terwujudnya lingkungan sekolah ramah anak, dan terwujudnya standar penilaian pendidikan. Kemudian visinya yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang akademik atau non-akademik, mewujudkan yang dan tenaga kependidikan yang profesional. Bisa next, Mbak Ayu. Nah, di sini ada beberapa program penguatan pendidikan moral di sekolah yang dilakukan itu sebelum pandemi. Yang pertama itu ada bakti sosial. Nah, bakti sosial ini biasanya dilakukan oleh siswa itu berdasarkan itu menggunakan uang kas kelas gitu. Kemudian ada kegiatan berkorban itu juga rutin dilakukan oleh siswa. Nah, itu menggunakan uang infak gitu. Kemudian budaya disiplin. Nah, budaya disiplin itu merupakan suatu budaya yang pasti ada di setiap sekolah. Nah, di SMP 4 Semin itu benar-benar menerapkan budaya disiplin, seperti dengan memasuki sekolah itu sebelum pukul 7.15 menit. Kemudian juga tentang
bagaimana penampilan siswanya, terus kerapiannya, dan lain sebagainya. Bisa next, Mbak Ayu. Nah, ini juga ada kerja bakti membersihkan sekolah, yaitu halaman, ruang kelas, musola, kantin, kemudian sholat berjamaah di masjid, kemudian kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kemudian latihan dasar kepemimpinan, kemudian tonti atau peletaran inti, kemudian literasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan penguatan karakter selama pandemi itu, yang pertama membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini bertujuan untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa gitu. Terus hari Jumat itu dilakukan tadarus Al-Quran secara online gitu melalui WhatsApp group, nanti dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian ada 3S, senyum, sapa, salam. Nah, itu kalau virtual meeting itu nanti tetap membiasakan 3S seperti itu. Kemudian datang tepat waktu di dalam rumah pembelajaran atau tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Nah, seringkali siswa-siswa itu terlambat gitu dalam mengumpulkan tugas. Nah, oleh karena itu, sekolah itu tetap membiasakan agar siswa itu mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon maaf sekali karena ini presentasinya hanya sedikit karena dibatasi gitu slide-nya. Terima kasih Mbak Ayu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Anggita yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Mbak Husnul, apakah sudah siap Mbak Husnul? Insya Allah siap. Sebentar mau share screen dulu. Oke. Oke, monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah, monggo langsung dimulai saja Mbak Husnul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsuri dan teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan mempresentasikan implementasi pendidikan karakter sebelum dan selama pandemi di SD Negeri Subak 04 Subah. Untuk latar belakangnya, pendidikan merupakan usaha sadar dan sengaja dilakukan atau terencana untuk mengembangkan potensi atau kemampuan diri. Pendidikan adalah sarana transfer ilmu pengetahuan dalam membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkepribadian yang baik, atau berkarakter. Dengan kondisi bangsa Indonesia di era pandemi COVID-19 ini, pendidikan karakter harus tetap diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan, terutama bidang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter dalam proses pembentukan individu, maka para pendidik seperti guru, orang tua, staf sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya dituntut semakin sadar akan pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk atau pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan menciptakan dan menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik dan berkarakter baik, memiliki budi pekerti, dan memiliki kepribadian yang baik. Untuk alasan pemilihan lokasi sekolah, yang pertama itu saya alumni dan tempat sekolah yang dekat. Kemudian karena alumni, jadi saya ingin melihat perubahan sekolah yang dulu dengan yang sekarang. Kemudian yang ketiga alasannya ingin mengetahui pemahaman kepala sekolah yang baru dan guru tentang pendidikan karakter sebelum dan selama pandemi. Jadi saya mewawancarai guru PAI dan wali kelas 5 SD Negeri Subak 4. Kemudian selanjutnya pendidikan karakter sebelum pandemi. Yang pertama kegiatan apel pagi, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Asmaul Husna, menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai yang dipandu oleh dirijen dari perwakilan siswa. Kemudian yang kedua, sumber belajar pembiasaan nilai-nilai karakter, yaitu melalui buku tema dari Erlangga, kemudian buku tema dari Kemendikbud, buku LKS, dan sumber media sosial. Yang ketiga, melalui RPP yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan terkait nilai-nilai karakter seperti kegiatan membaca, menulis, mengamati, mencoba, berlatih, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan ulangan sebagai evaluasi pembelajaran berakhir. Yang keempat, pembiasaan senyum, salam, dan sapa atau 3S.
kemudian sholat berjamaah, dan piket kelas. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler seperti robana dan kepramukaan. Yang keenam, program kebersihan setiap hari Jumat, dan program setiap hari Sabtu itu kesehatan seperti melaksanakan senam, kemudian diperiksa kuku, telinga, dan rambutnya. Siswa membawa sikat gigi dan pasta gigi untuk diadakan sosialisasi. Kemudian yang ketujuh, sebelum pandemi, guru dapat memantau siswa secara langsung mengenai sikap dan perilaku ketika proses pembelajaran, mengerjakan tugas, istirahat, maupun ketika ulangan. Untuk selanjutnya, pendidikan karakter, bukan setelah ya, ini salah, selama pandemi. Yang pertama itu kasus pembelajaran selama pandemi, yaitu tugas menumpuk. Beberapa tugas anak dikerjakan oleh orang lain, biasanya dibantu oleh orang tua atau saudara terdekat begitu. Kemudian kasus juga ada yang keterbatasan kuota, guru tidak bisa memantau secara langsung. Yang kedua, guru memberikan tugas dan melakukan kerjasama dengan orang tua siswa untuk memantau anaknya selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, guru membagi beberapa kelompok dan melakukan pembelajaran di salah satu rumah siswa dengan protokol kesehatan. Yang keempat, sumber pembelajaran lebih menggunakan media sosial, misalnya YouTube, WhatsApp Group, maupun buku LKS juga. Yang kelima, sekolah memberikan reward bagi siswa yang mendapatkan ranking 1-3 berupa hadiah alat tulis yang biasanya bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar dalam pembelajaran dari ini. Tapi sekitar akhir Maret 2021 diadakan kembali pembelajaran tatap muka sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati Batang, Jawa Tengah, namun dengan beberapa ketentuan, yaitu satu, sekolah dalam daerahnya itu zona hijau atau aman. Kemudian yang kedua itu siswa mengisi surat yang sudah diberikan sekolah. Surat tersebut berisi setuju atau tidaknya anak mengikuti pembelajaran tatap muka, dan orang tua yang setuju harus tanda tangan. Namun apabila orang tua siswa yang tidak setuju, maka guru akan mendatangi rumah siswa tersebut. Yang ketiga, pembelajaran diadakan mulai pukul 7:30 dan harus pulang jam 12. Kemudian yang keempat, setiap kelas yang hadir harus 50% dari seluruh siswa. Jadi dibagi 2 sesi. Yang terakhir, 5, masing-masing siswa diwajibkan memakai masker guna mematuhi protokol kesehatan. Apabila ada salah satu siswa yang tidak memakai masker, maka siswa tersebut harus pulang untuk mengambil masker. Kalau misalnya tidak punya masker, nanti dibagikan sekolah tersebut. Kemudian kesimpulan dan sarannya, pendidikan karakter di SD Negeri Suba 4 dapat dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam program sekolah dan budaya sekolah. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sebelum dan selama pandemi dalam pembelajaran sudah mendapatkan petunjuk teknis berupa pedoman pelaksanaan atau modul sehingga mempermudah guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah sesuai dengan tujuan, visi, dan misi SD Negeri Suba 04. Untuk memperkuat nilai pendidikan karakter, kepala sekolah selalu memberi evaluasi baik kepada guru, karyawan, maupun siswa berupa kegiatan pembiasaan. Guru juga harus menjadi teladan yang baik untuk siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus melakukan evaluasi terhadap peserta didik melalui penilaian sikap dan perilaku. Juga bisa dilihat dari siswa yang aktif bertanya dan menjawab. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tertulis maupun tes lisan. Untuk sarannya, guru harus diberikan pemahaman bagaimana teknik dan strategi dalam pembelajaran daring guna mengimplementasikan pendidikan karakter di rumah. Guru juga harus memiliki pengetahuan keterampilan dalam mengembangkan inovasi pembelajaran seiring perkembangan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Husnul yang sudah memaparkan materinya. Ya, sama-sama. Kepada Mbak Tri Ikhtiar. Mbak Tri, halo,
apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Sebentar ya Mas Afif, bisa dilompati sebentar. Oh, baik, oke. Eh, kepada Mbak Oi, halo Mbak Oi, apakah sudah siap Mbak Oi? Mbak Oi, halo. Mbak Afika, tes, halo. Apakah sudah siap Mbak Afika? Saya 10 menit lagi mau bergabung lagi ya Mas, Mbak. Di pakai laptop ini pakai HP, jadi saya masih di ruang auditorium. Baik Bapak. Oke, 10 menit lagi ke ruang di Fakultas Ilmu Sosial. Matur nuwun. Baik Bapak, terima kasih atas konfirmasinya. Mas Fadilatul Fajri, apakah sudah siap, Mas? Cek, halo. Kepada Mbak Zulfa, apakah sudah siap Mbak Zulfa? Mbak Zulfa? Halo, Mbak Zulfa? Mbak Mafi? Halo Mbak Mafi, sudah siap belum? Apakah sudah siap? Belum. Eh, Mbak Vika Zalfa, apakah sudah siap Mbak Vika? Izin masuk Mas Afif, udah siap. Oh, monggo Mbak Tri Ikhtar. Mbak Ayu tolong di share screen. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Mas Afif selaku moderator, dan terima kasih kepada Pak Samsuri selaku dosen dari pendidikan karakter. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya
berkaitan tentang implementasi pendidikan karakter atau moral di MAN 1 Klaten. Saya sengaja mengambil di MAN 1 Klaten ini karena MAN 1 Klaten itu merupakan alma mater saya. Kemudian secara lokasi cukup terjangkau dari rumah, sehingga saya memutuskan untuk memilih MAN 1 Klaten sebagai tujuan saya untuk melakukan observasi berkaitan tentang pendidikan karakter. Yang pertama, penjabaran dan pelaksanaan nilai-nilai moral sebelum dan selama pandemi. Penjabaran dan pelaksanaan nilai-nilai moral di MAN 1 Klaten dilakukan secara langsung atau tatap muka yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Misalkan materi nasionalisme, maka guru dapat memberikan penjelasan langsung di depan kelas dengan merujuk pada tokoh Bung Karno. Selain itu, guru dapat langsung mengerahkan siswa dalam bentuk kegiatan, misalnya dalam implementasi nilai religius dilakukan dengan cara berdoa sebelum belajar. Sedangkan penjabaran nilai-nilai moral yang dilakukan selama pandemi disajikan dalam bentuk gambar, video, maupun animasi. Siswa diajak untuk diskusi berkaitan dengan nilai tersebut sehingga siswa benar-benar memahami nilai moral yang dipaparkan melalui sumber tersebut dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Meskipun tidak semudah ketika pembelajaran tatap muka, tetapi pada prinsipnya yaitu sama, yaitu untuk membentuk karakter siswa yang baik sehingga tetap perlu untuk diupayakan dalam keadaan pandemi saat ini. Selanjutnya Mbak Ayu. Kemudian yang disoroti berkaitan tentang implementasi pendidikan karakter, yaitu apa saja kesulitan pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai moral dan bagaimana solusinya. Nah, sebelum pandemi, kesulitan dari guru tersebut lebih mengarah pada arah penyesuaian dari karakter siswa itu sendiri. Karakter siswa itu yang sering mudah tergoyahkan sebagai dampak adanya kemajuan teknologi. Dalam hal ini, guru menyikapi dengan cara mengetahui misalnya kebanyakan siswa film, maka guru dapat mengajarkan nilai-nilai moral dengan menonton film bersama yang disajikan di LCD kelas. Di samping itu, guru senantiasa meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi, sehingga di guru di MAN 1 Klaten itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan melalui seminar untuk dapat meningkatkan kualitas atau kemampuan dalam bidang teknologi. Sedangkan kesulitan selama pandemi, yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi kurang maksimal. Guru juga waktu saya wawancara, beliau mengeluhkan karena misalkan dalam target dalam satu semester itu terdapat 4 KI, kemudian itu disederhanakan menjadi 2 KI. Maka berdampak pula pada pengurangan KD-nya. Nah, guru menyikapi dalam hal tersebut yaitu dengan tetap mengajarkan secara optimal, tetap secara profesional, meskipun terdapat penyederhanaan. Guru dan murid tetap harus semangat dalam menerapkan 2 KI tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu kesulitan dalam aspek afektif dan psikomotorik. Misalnya dalam penugasan, guru kesulitan dalam menentukan siswa yang jujur ketika mengerjakan tugas dan siswa yang menyontek. Lalu guru menyikapinya dengan cara memberikan penilaian tidak hanya berdasarkan hasil yang siswa kumpulkan, tetapi guru itu juga melihat aspek lain seperti pengumpulan tugas tepat waktu, dan hal itu merupakan salah satu penanaman nilai karakter yang dilakukan oleh guru agar siswa itu bisa menjadi disiplin. Selanjutnya Mbak Ayu. Berkaitan tentang sumber belajar dan media belajar. Terdapat perbedaan ya, ketika sebelum pandemi sumber belajar itu menggunakan buku cetak, di mana buku paket, modul LKS yang di mana itu dapat diakses di perpustakaan. Jadi di perpustakaan di MAN 1 Klaten itu sudah diberikan fasilitas mengenai siapa saja siswa yang meminjam, kemudian sudah dapat tugas perpustakaan yang sangat membantu siswa-siswanya, sehingga diharapkan dengan adanya kemudian mengakses tersebut, siswa itu dapat bersemangat untuk bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan buku-buku yang sudah disediakan oleh di sekolah begitu. Kemudian alat yang dipergunakan spidol, papan tulis, dan objek fisik itu. Kemudian di dalam pendidikan kewarganegaraan,
Baik, Mas Afif. Itu menggunakan burung Garuda, Pancasila, kemudian gambar tokoh para pahlawan, bendera merah dan putih, dan lain-lainnya. Kemudian selain itu, siswa itu juga diajak dengan cara mengunjungi pengadilan negeri dengan tujuan memotivasi siswa untuk berprestasi menjadi aparat penegak hukum, mengerti kinerja dalam penegakan hukum, dan sanksi yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Jadi kami di Man 1 Klaten itu sudah diajarkan langsung ke tempat aslinya, agar kami itu bisa lebih memahami dan lebih paham terkait kinerja dari aparat penegak hukum, sehingga kami tidak takut atau lebih memahami bagaimana tugas seorang aparat penegak hukum. Kemudian sedangkan dalam masa pandemi itu menggunakan sumber belajar di mana kita bisa mengakses dengan menggunakan buku paket digital, modul digital yang diberikan di grup kelas, dan pembelajaran pemutaran video secara virtual dengan menggunakan variasi media yaitu Zoom, Gmeet, WhatsApp Group, YouTube. Dengan adanya variasi tersebut, guru itu sangat mengharapkan siswa itu tetap dapat aktif meskipun di tengah pandemi. Kemudian program kegiatan pendidikan karakter, yaitu ada program ekstrakurikuler, yaitu PMR, bela diri, voli, kir, basket, dan lain-lain. Kemudian ada program Mading Cendikia, yaitu program Tadarus Al-Quran sebelum pembelajaran, program OSIS, program Jumat Bersih, program sholat wajib berupa sholat zuhur dan sholat sunnah duha secara bersama berjamaah. Dan itu meskipun di tengah pandemi tetap dilakukan meskipun dengan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, selanjutnya Mbak Ayu. Nah, ini merupakan dokumentasi ketika melakukan wawancara, dan ini terlihat ya di sekolah di Man 1 Klaten itu sudah terpampang dengan rapi begitu mengenai tulisan-tulisan kata-kata mutiara yang ditempel di tempat-tempat yang strategis, sehingga siswa itu dapat membaca dan mengingat begitu terkait tentang nilai-nilai mutiara yang diharapkan dari sekolah, sehingga tujuan dari sekolah dan visi misi sekolah itu dapat terwujud. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Tri Ikhtiar yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Mas Fadilatul Fadri, apakah sudah siap? Sudah, Mas. Oke, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon untuk Mbak Ayu untuk share screen. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan implementasi pendidikan moral atau karakter yang ada di SMA Negeri 1 Sumbio. Lanjut, Mbak. Di SMA Negeri 1 Sumbio itu ada visi dan misi, yaitu visinya terbentuknya generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas tinggi dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan hidup. Sementara misinya yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengamatan ajaran agama yang dianut warga sekolah menuju terwujudnya peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi semua guru dan siswa. Yang ketiga, membina kegiatan non-akademik menuju terwujudnya prestasi yang tinggi. Yang keempat, mempertinggi tingkat kedisiplinan warga sekolah menuju terbentuknya sikap positif. Yang kelima, membudayakan hidup sehat. Yang keenam, mencetak anak didik peduli terhadap lingkungan hidup agar dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh, melaksanakan penghijauan sebagai upaya melestarikan lingkungan hidup. Dan yang ke-8, melaksanakan 5R. Yang 9, memanfaatkan lahan kosong untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Lanjut. Pendidikan karakter yang ada di SMA Sumbio ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kelas, pendekatan berbasis budaya sekolah, dan pendekatan berbasis masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program pendidikan karakter
yang ada di SMA Negeri 1 Sumbing. Alasan saya memilih SMA Negeri 1 Sumbing yaitu karena saya pribadi merupakan alumni dari SMA Sumbing tahun lulus 2020, jadi guru yang ada di SMA Sumbing masih ingat dengan saya. Yaitu pada SMA Sumbing ini lokasinya cukup dekat dengan tempat saya tinggal, yaitu sekitar 3 km dari tempat saya. Dikarenakan saya baru lulus satu tahun dari SMA Sumbing, saya cukup ingat masa saya ketika masih di SMA, dari mulai saat mengikuti pembelajaran di sekolah sampai mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang diwajibkan oleh sekolah. Lanjut, Mbak. Pendidikan karakter berbasis kelas. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif. Peserta didik berlatih bagaimana bekerjasama dengan orang lain untuk menyelesaikan proyek bersama. Yang kedua, presentasi. Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pemikiran tulisan dan kajiannya di depan kelas. Yang ketiga, diskusi, yaitu siswa dilibatkan secara aktif bersama temannya untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, pemanfaatan TK. Dalam mengerjakan tugas sekolah, siswa mampu mempraktikkan teknologi yang ada untuk membantu dalam proses penugasan siswa. Yang keempat, literasi. Siswa mengasah kemampuan dan memanfaatkan informasi secara kritis dan cerdas berdasarkan kegiatan membaca untuk menumbuhkan karakter dan diterapkan siswa. Yang keenam, menyanyikan lagu nasional setiap pagi. Lanjut. Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Yang utama, kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler sesuai minat bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih, seperti pramuka, paskibra, PMR, OSIS, OHIS, karate, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, sebelum menutup hari, siswa melakukan refleksi terhadap ilmu yang didapatkan dan tujuan sebuah bersama. Yang ketiga, melakukan razia buku, pakaian, menutup gerbang jam 7, melakukan senam setiap Jumat, distribusi sekolah setiap Jumat, budaya 3S, mengucapkan terima kasih setelah pembelajaran selesai, membuat kegiatan kelas, meeting yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut. Lanjut, Pak. Hasil wawancara dari penelitian kemarin yaitu strategi pembelajaran nilai karakter dalam pembelajaran, yaitu strategi kebijakan yang yaitu dibahasakan, dilatih konsisten menjadi kebiasaan, menjadi karakter, jadi budaya. Pihak sekolah memberikan informasi tentang nilai karakter yang akan diterapkan. Dari situ orang tua dapat berkomunikasi. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bersinergi gotong royong membangun pendidikan. Sementara strategi pelaksanaan pembelajaran yaitu perencanaan penanaman nilai karakter, melaksanakan penanaman nilai karakter, dan evaluasi. Lanjut, Pak. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar, yaitu dari buku LKS Intan Pariwara. Yang kedua, buku paket dari Kemendikbud. Yang ketiga, PowerPoint dan rangkuman dari guru. Sementara media pembelajaran yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meeting, dan Google Form. Untuk instrumen penilaian hasil pembelajaran yaitu format pengamatan sikap atau jurnal. Yang kedua, soal tes. Yang ketiga, format pengamatan portofolio. Dan yang keempat, format penilaian laporan tertulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fadilatul Fajri. Selanjutnya kepada Mbak Megi, apakah sudah siap? Halo Mbak Megi. Oh, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mbak Megi. Yes. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai implementasi pendidikan karakter atau moral di SMP Negeri 2 Panda. Baik, yang pertama yaitu implementasi pendidikan karakter sebelum pandemi itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu melalui pembelajaran langsung pada mata pelajaran. Contohnya yaitu pada mata pelajaran PPKN, guru melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter di setiap pembelajaran sesuai dengan RPP dengan menanamkan nilai-nilai karakter bangsa dan religius. Yang kedua yaitu pembiasaan dan kegiatan rutin. Contohnya melalui kegiatan keagamaan seperti pembiasaan sholat duha, sholat Jumat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, tadarus Al-Quran di setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran, dan kegiatan rutin tahunan yaitu memperingati Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Selanjutnya yaitu keteladanan. Keteladanan di sini berupa penanaman pendidikan karakter dengan memberikan keteladanan kepada siswa oleh para guru dan karyawan di sekolah. Contohnya kalau di SMP Negeri 2 Panda yaitu seperti budaya 5S. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi salah satu program sekolah untuk implementasi pendidikan karakter yang wajib diikuti oleh siswa kelas 7. Selanjutnya, implementasi pendidikan karakter saat pandemi. Proses pembiasaan dan penjabaran nilai-nilai karakter di SMP Negeri 2 Panda berpindah menggunakan kegiatan yang dapat dilakukan di rumah dan menggunakan platform online. Kegiatan ini diharapkan dapat menunjang implementasi pendidikan karakter, mulai dari kegiatan yang berkarakter religius, nasionalisme, tanggung jawab, disiplin, rasa hormat, dan kerjasama. Contoh kegiatannya yaitu sholat duha di rumah, selanjutnya yaitu mengenai hambatan dan solusi dalam implementasi pendidikan karakter atau moral. Yang pertama yaitu hambatan sebelum pandemi, yaitu adanya kurangnya motivasi belajar siswa, kesadaran siswa terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang masih kurang. Nah, untuk solusinya sendiri, sekolah akan memberi sanksi dan teguran. Selanjutnya, pemberian motivasi dan memberikan perhatian yang sama kepada setiap siswa tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, hambatan implementasi pendidikan karakter dan moral saat pandemi yaitu rendahnya keterampilan penggunaan teknologi, kesulitan jaringan internet, rendahnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap perilaku siswa di rumah. Dari sekolah sendiri yaitu mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari guru, wali kelas, orang tua atau wali siswa, untuk tetap mengontrol dan memantau perkembangan implementasi pendidikan karakter dengan menjalin komunikasi dengan orang tua dan siswa secara online. Maka
Dari hasil observasi itu saya dapat simpulkan bahwa implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Panda telah dilaksanakan oleh guru melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam setiap pembelajaran melalui pembiasaan, kegiatan rutin, keteladanan, dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, peduli sosial, rasa hormat, dan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Megi yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Mbak Nafisah. Apakah sudah siap Mbak Nafisah? Sudah, Mas. Untuk Mbak Ayu, tolong Mbak Desain. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ya Mbak. Baik, saya akan mempresentasikan tentang laporan implementasi pendidikan moral atau karakter di SD Negeri Njuruk. Next, Mbak Ayu. Strategi penjabaran nilai-nilai karakter atau moral dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi. Sebelum pandemi, di SD Njuruk menanamkan pendidikan karakter melalui pembelajaran di sekolah dan melalui pembiasaan. Sedangkan selama pandemi, SD Njuruk menanamkan pendidikan karakter melalui pembiasaan dan penugasan. Next, Mbak Ayu. Strategi pelaksanaan pembelajaran atau pembiasaan nilai-nilai karakter moral dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi. Sebelum pandemi yaitu membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan setelah pembelajaran ataupun kegiatan yang lain. 2. Membiasakan siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung dan menyanyikan lagu daerah setelah pembelajaran berakhir. 3. Membiasakan siswa untuk tadarus setiap Jumat pagi dan infak. 4. Membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan dengan melakukan piket kelas dan gotong royong setiap hari Sabtu. 5. Membiasakan siswa untuk sholat duha bagi kelas 5 dan 6 dan sholat zuhur berjamaah. Untuk selama pandemi, yang pertama yaitu mengajak atau memberi himbauan kepada siswa melalui chat WA grup kelas untuk berdoa sebelum dan setelah pembelajaran ataupun kegiatan yang lain. Mengingatkan siswa untuk beribadah melalui grup WhatsApp kelab, memberikan tugas kepada siswa untuk membantu orang tua yang kemudian difoto dan dikirim ke grup WhatsApp kelas. Kemudian menghimbau agar siswa jujur dalam mengerjakan ulangan secara online secara mandiri. Next, Mbak Ayu. Kemudian sumber belajar pembelajaran atau pembiasaan nilai-nilai karakter atau moral dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi. Sebelum pandemi, menggunakan guru, buku pegangan pembelajaran atau buku paketan LKS, internet, lingkungan yang termasuk juga ruang kelas, perpustakaan, aula, dan teman. Kemudian selama pandemi yaitu guru, buku pegangan pembelajaran yang termasuk buku paket dan LKS dan internet. Lanjut Mbak Ayu. Media pembelajaran atau pembiasaan nilai-nilai karakter moral dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi. Sebelum pandemi yaitu papan tulis, orang lain atau orang terdekat siswa sebagai model dan video pembelajaran. Yang kemudian setelah pandemi yaitu video pembelajaran dan orang lain atau orang terdekat siswa sebagai model. Next Mbak Ayu. Instrumen penilaian hasil pembelajaran atau pembiasaan nilai-nilai karakter atau moral dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi. Untuk sebelum pandemi yaitu menggunakan instrumen penilaian sikap, sedangkan selama pandemi menggunakan instrumen penilaian pengamatan dan rekaman sikap. Kesulitan pelaksanaan pembelajaran atau pembiasaan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi. Untuk sebelum pandemi yaitu 1 atau 2 siswa ada yang membawa pengaruh kurang baik pada teman-teman di kelas, sedangkan selama pandemi yaitu kurang leluasannya komunikasi antara siswa dan guru karena keterbatasan waktu penggunaan media komunikasi via chat. Terbatas karena alat komunikasi bukan milik siswa sendiri sehingga tidak terpantau dengan maksimal. Orang tua terkadang menutupi kekurangan anaknya dengan mengerjakan tugas anak, bukan melakukan pendampingan dan mengutarakan banyak alasan untuk tidak mengerjakan dan melengkapi tugas. Solusi untuk menghadapi kesulitan pembelajaran atau pembiasaan nilai-nilai karakter moral dalam pembelajaran sebelum dan selama pandemi yaitu sebelum pandemi melalui pendekatan kepada siswa yang berpengaruh dan kepada siswa lain akan menyaring
kembali hal-hal baru yang didapat, menanamkan untuk lebih menggunakan akal dan pikiran sebelum melakukan tindakan atau memikirkan dampak atau risiko yang akan timbul. Kemudian selama pandemi yaitu melalui komunikasi dengan orang tua siswa untuk mengajak dan mengingatkan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan pantauan orang tua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Nafisa. Mungkin Bapak langsung ke Bapak lagi, Pak? Langsung dikembalikan ke Bapak. Ya, Baik. terima kasih Mas Afif, Mbak dan Mas yang sudah menyajikan hasil laporan observasi. Terima kasih ya. Di sela-sela vaksinasi, teman-teman diskusi sambil saya simak. Baik, ada beberapa poin yang mungkin perlu disampaikan. Pertama, bahwa dari laporan-laporan yang Anda sampaikan, ada karakteristik yang unik, baik kekhasan sekolah. Dan ini juga akan berdampak pada model-model kegiatan yang dilakukan hubungan dengan pendidikan karakter atau moral di sekolah. Pertama, nampak dari visi misi dan program yang dibangunnya. Dan ini juga nanti ada beberapa konsekuensi sebenarnya. Dan konsekuensi itu artinya nampak pada model-model atau kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan. Tapi tidak ada sekolah yang menjelekkan atau menurunkan kualitas para peserta didiknya dengan karakter yang buruk ya. Hampir dipastikan tidak ada. Dan setiap sekolah punya idealisme yang bagus untuk membangun karakter. Hanya saja barangkali kalau Anda masih ingat topik dari Thomas Likona yang saya sampaikan tentang bagaimana pendidikan karakter itu efektif atau tidak. Kemudian apa saja prasyaratnya ya. Mungkin Anda masih ingat ada 11 prinsip ya yang saya bacakan sesi sebelumnya tentang bagaimana pendidikan karakter itu efektif jika paling tidak ada 11 prinsip yang dilakukan oleh sekolah, baik oleh guru, kepala sekolah, atau komunitas sekitar sekolah, orang tua, ya, masyarakat, dan juga siswa itu sendiri. Oke, minggu ini merupakan presentasi yang saya anggap cukup ya. Jadi teman-teman yang belum presentasi, mohon maaf, bukan berarti Anda nggak penting, tapi tetap laporan Anda saya akan perhatikan di Smart sebagaimana Anda sudah kirim. Lalu yang kedua, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia presentasi pada pekan ini. Untuk perjumpaan kita di pekan depan, nanti saya akan mereview ulang seluruh materi yang sebagian sudah tersedia dan sebagian masih belum tersedia. Sehingga harapan saya nanti komponen-komponen pendidikan moral yang harusnya dipelajari menjadi lengkap. Dan ini hendaknya nanti akan menjadi bekal teman-teman ketika besok masuk di perkuliahan Civic Education, pendidikan kewarganegaraan persekolahan yang insya Allah di semester 3 kabarnya akan diampu oleh saya dan diperkuat untuk bidang kajian program studi khususnya untuk penyiapan calon-calon guru PTKN, sehingga mata pelajaran dasar-dasar pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan persekolahan nanti harapannya menjadi satu kesatuan. Dan saya terus terang saja merasa senang dengan apa yang sudah Anda sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam kodifikasi good practices mengenai bagaimana pendidikan karakter atau pendidikan moral di sekolah-sekolah baik di masa pandemi maupun sebelumnya.